Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengagungkan hari ini dengan membangkitkan putramu dari alam maut, yang membuka harapan hidup kekal bagi kami. Kami mohon, teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru yang Kau anugerahkan berkat kebangkitan putramu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga, menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Allah, selamat merayakan Hari Raya Paskah untuk kita semua. Perayaan Paskah adalah perayaan paling besar dalam ajaran iman Katolik. Kendati pun demikian, dalam kenyataannya perayaan Paskah seringkali kalah meriah dengan perayaan Natal. Hal ini mungkin terjadi karena belum semua umat memahami dan mengerti makna dan inti di setiap perayaan yang ada, secara khusus pada perayaan Paskah. Saudara-saudariku yang dikasihi Allah, dalam perjalanan sejarah iman, Paskah dimengerti sebagai peristiwa Eksodus, yang berarti Tuhan lewat, beralih atau pindah. Mengingatkan kita akan peristiwa pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir melewati padang gurun, Laut Merah menuju tanah terjanji, Kanaan. Orang Israel merayakan Paskah sebagai ungkapan syukur atas berkat dan campur tangan Tuhan yang membebaskan mereka dari tangan penindas, melindungi serta menuntun mereka hingga sampai ke tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Saudara-saudari seiman, Paskah orang Israel inilah yang dikenangkan oleh Yesus dalam perjamuan malam terakhir. Sekaligus Yesus membaharuinya dengan menciptakan Paskahnya sendiri. Peristiwa itu dapat kita pahami karena Kristus mengalami eksodus dari sengsara, wafat, dan bangkit. Artinya, Yesus menang atas kematian. Ia beralih dari kegelapan kubur menuju terang abadi, yakni kebangkitan. Kita sebagai pengikut Kristus merayakan Paskah karena ikut ambil bagian dalam misteri Paskah Tuhan, dengan harapan bahwa ketika merayakan Paskah
kita mengalami peralihan hidup dari kehidupan lama yang penuh dengan dosa menuju manusia yang baru lewat pembaharuan diri dan pertobatan sejati. Saudara-saudari seiman, Paskah adalah pesta harapan. Kalvari bukanlah akhir nasib manusia. Dalam ajaran iman kita, penderitaan dan kematian adalah jalan menuju kejayaan dan kebangkitan. Malam Paskah kita mulai dengan upacara cahaya dalam suasana gelap yang melambangkan kegelapan yang menyelubungi Taman Getsemani dan puncak Kalvari. Ketika lilin Paskah dinyalakan, kegelapan itu perlahan-lahan disingkirkan. Usai gelap, terbitlah terang yang ditandai dengan cahaya lilin Paskah, lambang Kristus yang mengusir kuasa kegelapan. Saudara-saudariku yang terkasih, kebangkitan Yesus dari antara orang mati bukanlah khayalan kosong. Iman para rasul akan kebangkitan Kristus lambat laun tumbuh, meskipun awalnya dihantui oleh keraguan dan kebingungan. Injil menampilkan murid yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes, yang melihat tanda itu dan percaya. Sikap murid yang dikasihi merupakan sikap yang diharapkan dari orang Kristen. Yohanes memperlihatkan kepada kita kekuatan kasih. Kasih adalah awal pengetahuan. Kasih dapat melihat yang indah dalam kain yang terlipat dan dalam kubur yang kosong. Kasih memampukan orang melihat harapan, mencapai kebenaran iman yang melampaui akal budi. Saudara-saudari seiman, lewat perayaan Paskah dan sabda yang kita dengar hari ini, hendaknya semakin memperteguh keyakinan kita bahwa Kristus sungguh bangkit. Meskipun banyak asumsi-asumsi buta yang berusaha mengaburkan kebangkitan Kristus, kita selaku orang yang beriman kepada Yesus Kristus tidak boleh goyah. Bukti nyata bahwa Kristus bangkit sudah tertulis jelas dalam kitab suci sebagai inspirasi dan sumber iman kita. Bukti yang pertama ialah kubur ataupun makam kosong. Bukti ini kiranya mudah dipahami karena batu yang menutupi makam Yesus sudah terbuka. Kain kafan sudah tergeletak di tanah, dan kain peluh yang seharusnya di kepala Yesus sudah berada dekat kain kafan. Itu pertanda bahwa Yesus sudah bangkit mengalahkan kematian. Saudara-saudari terkasih, bukti yang kedua adalah proses perjumpaan. Jika bukti yang pertama dirasa belum cukup, maka Yesus sendiri yang meyakinkan kita dengan bukti yang kedua, yakni perjumpaannya dengan para murid. Yesus yang bangkit beberapa kali menampakkan diri kepada para murid yang mengurung diri karena ketakutan, yang sedang kecewa dan putus asa. Bahkan demi membuka mata iman para murid, Yesus rela menunjukkan kaki dan lambungnya, memakan ikan di depan para murid, demi menunjukkan bahwa ia sungguh bangkit. Yesus menyapa dan meneguhkan mereka, serta menyampaikan salam damai. Damai meneguhkan dan menenteramkan hati dan jiwa mereka. Kebangkitan Yesus menumbuhkan dan membangkitkan kembali semangat para rasul. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan lantang dan tanpa rasa takut, Petrus berkata, "Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Mereka telah membunuh dia dan menggantungkan dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim." Itulah semangat dan karisma Paskah.
Berkat kebangkitan Yesus, semuanya menjadi baru. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Allah, Kristus sudah bangkit mengalahkan dan menghancurkan kematian. Harapannya, kita semua yang merayakan peristiwa iman yang begitu spektakuler ini pun ikut mengalami kebangkitan. Perayaan Paskah hendaknya tidak berhenti sebagai habitus religius, tetapi memiliki makna dan pengaruh yang besar dalam hidup kita. Paskah tidak hanya sekedar merayakan kemenangan Tuhan atas maut, tetapi juga kebangkitan kita semua. Bangkit dari dosa, dari sikap malas, dari egois yang menghalangi kemerdekaan iman kita. Saudara-saudariku yang terkasih, pada pesta Paskah ini kita tidak menyaksikan kubur kosong, tidak melihat kain kafan ataupun kain peluh, serta tidak mengalami penampakan Yesus. Namun, sebagai orang yang beriman, kita percaya bahwa Tuhan bangkit. Mari menjadi saksi Paskah di setiap lini kehidupan kita, dimanapun kita berada. Sekali lagi, selamat Hari Raya Paskah. Tuhan memberkati. Allah yang Maha Rahim, berkat kasih dan penebusan-Mu, melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Putra-Mu, kami mengalami penebusan dan keselamatan. Kami sadar bahwa kami seringkali terjatuh ke dalam dosa, terbuai oleh kenikmatan dunia yang membuat iman kami pudar akan Dikau. Untuk itu Tuhan, kami tetap memohon berkat-Mu, supaya kami mampu menjadi saksi kebangkitan-Mu dan mengalami transformasi diri dari kegelapan kubur dosa menuju terang abadi-Mu. Engkau kami puji dan kami muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah
masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.